Sumber daya alam ini bisa berupa benda mati atau benda hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian masih diberikan nikmat sehat untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran daring Mapel IPS kelas 7 dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sumber daya alam ini bisa berupa benda mati atau benda hidup. Bentuk sumber daya alam berupa air, tanah, udara, batuan, hutan, energi fosil, dan lain sebagainya. Dalam pembahasan kali ini kita hanya akan fokus pada sumber daya hutan dan sumber daya tambang. Yang pertama kita bahas tentang potensi sumber daya hutan. Potensi hutan bisa mencapai 22,9 juta hektar atau 52,3% luas wilayah Indonesia. Ini data dari Kementerian Kehutanan tahun 2011. Wilayah yang hutannya masih luas di Indonesia ini ada 4, yaitu Papua, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Nah, bagaimana dengan di Pulau Jawa? Di Pulau Jawa, hutan banyak mengalami penurunan karena dialihfungsikan menjadi lahan pertanian dan permukiman penduduk. Sedangkan di Sumatera dan Kalimantan, hutan banyak dialihfungsikan untuk lahan pertanian dan hasil hutan Indonesia ini ada 3, yaitu kayu, buah-buahan, dan obat-obatan. Dan di Indonesia ini terdapat 4.000 jenis kayu, di mana di dalamnya ada 267 kayu yang bernilai ekonomi tinggi. Jadi potensi hutan Indonesia sangatlah besar. Daerah penghasil kayu di Indonesia ini meliputi, yaitu untuk kayu keruing, Meranti, dan Agatis, banyak dihasilkan di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur, serta kayu rasa mala dan akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat. Namun sayangnya hutan Indonesia banyak mengalami kerusakan, bahkan setiap tahun itu bisa mencapai 300.000 hektar per tahun, sehingga banyak spesies tumbuhan dan hewan yang hampir punah, bahkan sebagian sudah punah. Jika kerusakan hutan dibiarkan, bisa jadi di masa yang akan datang hutan ini akan habis, padahal manfaat dan fungsinya sangat besar. Nah, manfaatnya hutan ini apa saja? Yaitu yang pertama menyimpan air hujan dan mengalirkannya ke sungai atau danau. Yang kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan makhluk hidup, mencegah terjadinya erosi, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, serta sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan. Demikianlah pembahasan kita tentang sumber daya. Yang kedua, potensi sumber daya tambang. Kita awali dari peta persediaan hasil tambang Indonesia. Kalau dilihat dari peta ini, dapat kita memahami bahwa potensi sumber daya tambang Indonesia sangatlah besar. Namun dalam pembahasan kita kali ini kita akan fokus pada 5 sumber daya tambang. Yang pertama adalah sumber daya minyak bumi. Saat ini minyak bumi dan gas merupakan sumber daya energi utama dalam kegiatan transportasi, industri, dan rumah tangga. Ada sumber energi alternatif, yaitu berupa energi dari tumbuhan atau bioenergi, kemudian ada energi matahari, angin, gelombang laut, dan lain sebagainya. Cadangan minyak bumi Indonesia terus berkurang seiring dengan kegiatan eksplorasi atau pengambilan secara terus-menerus, sehingga diperkirakan dalam waktu 14 tahun lagi cadangan tersebut akan habis jika kita tidak menemukan cadangan minyak baru. Nah, sekarang kita coba akan membahas persebaran tambang minyak bumi di Indonesia ini. Yang pertama di Pulau Sumatera itu terdapat di Nangro Aceh Darussalam, itu tepatnya di daerah Purola dan Luxmawe. Kemudian di Riau, Sungai Pakning dan Dumai. Sedangkan di Sumatera Selatan yaitu di Pelaju, Sungai Gerong, dan Muara Enim. Di Pulau Jawa itu terdapat di Jatibarang, Majalengka, Jawa Barat, di Wonokromo Delta, Jawa Timur, dan Cepu, Cilacap, Jawa Tengah. Kemudian di Kalimantan terdapat di Pulau Tarakan, Balikpapan, Pulau Bunyu, dan Sungai Makam di Kalimantan Timur.
kemudian di Rantau Tanjung dan Amuntai, Kalimantan Selatan. Di Pulau Maluku itu terdapat di Pulau Seram dan Tenggara, sedangkan di Papua terdapat di Klamunu, Sorong, dan Babuk. Sumber daya tambang yang kedua yang kita bahas yaitu mengenai batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur penyusun batu bara adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Batu bara dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik, keperluan rumah tangga, memasak, pembakaran pada industri genteng, batu bata, semen, batu kapur, biji besi, baja, industri kimia, dan lain sebagainya. Cadangan batu bara Indonesia sebesar 0,5% cadangan dunia, namun termasuk keenam terbesar dunia dengan produksi mencapai 246 juta ton. Nah, di mana saja daerah penghasil batu bara Indonesia, itu meliputi Kalimantan dan Sumatera. Di Kalimantan terdapat di Kalimantan Timur, yaitu lembah Sungai Berau dan Samarinda. Di Sumatera yaitu terdapat di Sumatera Barat, Ombilin dan Samaduto. Kemudian di Sumatera Selatan yaitu di Bukit Asam dan Tanjung. Sumber daya tambang yang ketiga yaitu bauksit. Bauksit adalah biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit dimanfaatkan untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Nah, bauksit di sini sebagian digunakan dalam negeri dan sebagian diekspor ke luar negeri. Potensi bauksit Indonesia cukup besar, yaitu mencapai 1.262.710 ton. Bauksit ditambang di Kepulauan Riau, Pulau Bintan, dan Kalimantan Barat, yaitu Singkawang. Selanjutnya, pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam, besi, dan industri semen. Daerah penghasil besi meliputi Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak, Lampung, Pegunungan Berbek, Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku. Tambang yang kelima yaitu emas. Umumnya emas dimanfaatkan untuk perhiasan. Produksi emas Indonesia tahun 2003 mencapai 141.019 ton. Ini data Tekmira dari Kementerian SDM. Daerah penghasil emas di Indonesia yaitu di Papua, Freeport Timika, di Kalimantan Barat Sambas, dan Ngoro Aceh Darussalam yaitu di Mulabo, Sulawesi Utara Bolaang Mongondo Minasa, di Riau Logos, dan Bengkulu Rejang Lebong. Demikian pembahasan kita mengenai potensi sumber daya alam. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.